Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita bersyukur, memuji Tuhan melalui firman-Nya. Namun kita lebih dulu berdoa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, yang menyertai segala kehidupan kami dan memperkenankan kami hingga pada pagi hari ini bangkit dari setiap tidur kami, dan Tuhan berikan kepada kami sukacita supaya kami melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukannya, kami rindu Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang pada pagi hari ini pasti kita merindukan dan menginginkan sesuatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Rabu 10 November 2021 yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sejenak mengenang para pahlawan kita yang lebih dulu gugur dalam mempertahankan kemerdekaan, dan sekaligus kita mau merayakan hari ini sebagai Hari Pahlawan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, demi mencapai suatu keinginan, banyak dari antara manusia yang tidak begitu memikirkan apa yang menjadi resiko dari satu pekerjaan yang dilakukan. Itu kelihatannya ketika manusia itu lebih cenderung memikirkan keuntungan dari setiap apa yang dilakukan, sehingga di suatu saat ketika dia terbentur dengan apa yang dia lakukan, maka dia langsung putus asa. Satu hal yang dituntut dari setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab tidak akan pernah menghindar dari masalah jika dia menghadapi persoalan pekerjaan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia tidak begitu putus asa ketika dia menghadapi persoalan itu. Demikianlah apa yang dialami oleh Paulus yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Antara lain, yang pertama, bagaimana supaya kita itu mengerti dan mencintai setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ini yang sangat penting. Bagaimana supaya kita itu mengerti dan mencintai setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kebenaran dalam setiap pekerjaan kita itu. Dan yang ketiga, bagaimana hidup kita ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Jemaat yang terkasih, dari tiga hal di atas akan timbul pertanyaan kepada kita. Apakah ada dari antara manusia itu tidak mengerti apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan? Kita tidak mengatakan banyak, tapi pasti ada dari antara manusia itu melakukan suatu pekerjaan yang dia tidak mengerti. Akibatnya dia tidak mencintai pekerjaan itu, dan resikonya pekerjaan itu tidak menghasilkan buah yang baik atau manfaat bagi dirinya. Mari kita pergumulkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita tidak mencintai pekerjaan kita itu, dan ketika kita tidak melakukan pekerjaan kita itu dalam kebenaran Tuhan, maka tidak akan mungkin menghasilkan manfaat bagi kita.
Dalam hal inilah Paulus mengatakan hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus dijalani. Artinya sama halnya dalam melakukan suatu pekerjaan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diikuti dengan mencintai pekerjaan kita itu dan bekerja keras melakukan yang kita kerjakan itu. Dan itulah yang dituntut dari setiap orang, supaya kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Dan seseorang yang rajin berlatih dengan teratur akan keluar sebagai pemenang dan memenangkan dirinya dari segala resiko dan tantangan, bahkan ancaman akan nyawa sekalipun dia hadapi demi seorang pemenang yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini juga akan kita bedakan. Ada banyak memang orang yang berkorban memberikan nyawanya demi ambisi-ambisinya. Tetapi ada juga orang yang berkorban memberikan nyawanya dengan kebenaran Tuhan. Mana yang kita pilih, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27. Inilah yang menjadi konsep bagi kita. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diajak supaya kita jangan hanya melakukan begitu saja pekerjaan kita hingga selesai, atau berpikiran yang penting saya menyelesaikannya. Tapi bagaimana kita memikirkan konsep yang baik dalam setiap apa yang kita lakukan, sehingga yang kita lakukan itu tidak bermanfaat bagi kita, tapi bermanfaat bagi orang lain, dan begitu juga bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, demikian halnya ketaatan Rasul Paulus terhadap kehendak Allah, dan Rasul Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya membuat dia sanggup melayani secara total dan sanggup menghadapi semua tantangan yang menghadang dia. Adanya orang-orang Yahudi yang bersikap sebagai oposisi atau selalu berusaha menghalangi pelayanannya, bahkan berusaha untuk membunuh dia. Dia tidak pernah meruntuhkan semangatnya untuk terus melayani. Demikian juga dengan kehidupan yang kita hadapi, bahwa proses hidup ini seperti pertandingan yang memiliki peraturan yang harus ditaati, yang harus dilakukan. Tentu saja peraturan itu bisa menyita waktu pikiran kita, dan ketaatan kita akan aturan yang benar adalah menunjukkan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8 dikatakan, tetap dengan setia mengikuti pertandingan hingga akhirnya, kita bisa yakin seperti Paulus bahwa kita telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah disediakan Tuhan. Berharga sekali Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Karena itu dengan meniru seorang atlet yang berlatih terus-menerus melakukan persiapan yang benar dan teratur, mari kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita bukan hanya sekedar mengerjakan, namun dalam hal ini juga kita memuji Tuhan, karena itulah yang dituntut dari kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, supaya kita berbuah
serta memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itulah himbauan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Supaya kita berbuah serta memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Karena kita sudah dibesarkan, kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, maka sangat perlu bagi kita untuk memberitakan kasih karunia Tuhan itu sebagai kesaksian hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya teringat dengan satu isi buku yang mengatakan bahwa darah orang martir adalah benih gereja. Jemaat yang terkasih, perkataan itu membuat saya bersyukur. Pernyataan itu mengingatkan saya kepada orang-orang yang mengorbankan dirinya demi kerajaan Allah, demi kebenaran Allah, demi kemuliaan Allah, seperti apa yang sudah kita nikmati pada saat ini. Gereja ini ada di tengah-tengah dunia ini bukan hanya pada saat kita ada, bukan karena kita ada, bukan karena apa yang kita berikan, apa yang kita pikirkan. Kita ingat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seberapalah yang kita berikan itu, apakah mungkin itu bisa membangun satu bait Allah secara fisik? Namun dengan darah orang martir yang menjadi benih gereja, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kitalah menjadi benih-benih regenerasi gereja yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, marilah mempersembahkan yang benar, mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Karena itu sama halnya kita telah memberikan nyawa kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebab ketika kita memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, maka di sanalah kita telah menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah memberikan kesaksian tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai benih-benih gereja yang tumbuh masa-masa yang akan datang. Jemaat yang terkasih, kita terpanggil. Tuhan senang jika kita melayani Dia. Lakukan apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Buat berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami tidak akan mendapatkan sukacita dan keselamatan. Namun melalui kasih karunia Tuhan itu, Kau menyertai, Kau memberkati kami, Kau menyuruh dan mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi buat kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih setia-Mu itu tidak akan pernah berkesudahan oleh karena waktu, zaman, dan tempat. Karena itu Tuhan, kami memohon, biarlah kasih karunia-Mu itu menyapa setiap jemaat-Mu, dan setiap jemaat-Mu merasakannya Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan-Mu, kami tidak menjadi apa-apa dan mendapatkan apa-apa di tengah-tengah dunia. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menyapa setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan, yang pada saat ini Tuhan memiliki beban dalam kehidupan mereka.
Angkat dan tolong mereka Tuhan, dan begitu juga dengan jemaat-Mu yang sakit. Tolong urapi mereka, bungkus mereka, berkati obat yang mereka makan. Dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya ada banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan untuk menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami ini. Oleh karena itu berkati pemimpin negara kami. Semua Tuhan, aparatur sipil negara, biarlah mereka tertopang oleh karena kekuatan dan kebenaran-Mu melakukan aktivitasnya. Dan begitu juga Tuhan buat semua warga negara kami ini. Kau membukakan hati kami supaya kami sadar bahwa kami adalah makhluk sosial yang Tuhan ciptakan, yang saling membutuhkan dan saling merindukan adanya kedamaian dan saling tolong menolong. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Tolong Tuhan setiap jemaat-Mu, Kau bukakan hati dan pikirannya untuk mendoakan, untuk membantu, memberikan yang terbaik di tengah-tengah gerejanya, untuk mendukung pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, cukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu. Kau memberkati pemimpin gereja-Mu, para pelayan di tengah-tengah gereja-Mu. Kau berikan berkat yang berkesudahan setiap jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu HKBP Surabaya ini, buat segala program-program pelayanan, dan begitu juga Tuhan dengan rencana pesta Huria. Kami yakin melalui pesta Huria Engkau ingatkan kami bahwa banyak berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Biarlah berkat-Mu itu Tuhan menjadi sukacita bagi kami untuk memberikan persembahan yang terbaik dari tengah-tengah keluarga kami, dari setiap pribadi kami. Bapa di dalam surga, dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salam sehat bagi kita dan selamat beraktivitas. Dan terimalah salam kami dari semua Parhalado gereja kita. Salam sehat dan salam Horas.